Yuan Feng tersenyum dingin saat melihat itu, namun senyum dingin itu sekejap berubah, ketika banyak kabut hijau keluar dari lubang dalam, dan suara Wang Lin yang dingin terdengar dari lubang dalam. Bola esmu memang kuat, tapi energi spiritual surgawi di dalamnya masih terlalu sedikit, kata Wang Lin mencibir dan melesat keluar dari lubang dalam. Wajah Yuan Feng tampak kusam saat melihat Wang Lin yang muncul di langit. Dia segera mengeluarkan sepasang lonceng perunggu. Kejutan melintas di mata Wang Lin saat dia melihat sepasang lonceng perunggu itu. Lonceng itu yang menciptakan sosok si Tunan saat itu. Tangan Yuan Feng membentuk segel saat dia berteriak, "Segel!" Segera dua lonceng perunggu itu membesar sebelum pecah berkeping-keping saat dua tangan yang diselubungi kabut hitam tebal yang membawa energi dingin yin menyebar dengan cepat. Mata Yuan Feng menatap Wang Lin dengan ganas, kedua lonceng ini adalah senjata pamungkasnya, dia telah menggunakan jiwa asalnya untuk memurnikannya selama bertahun-tahun, dan dapat mengendalikannya seperti tubuhnya sendiri. "Buka segel," teriak Yuan Feng sambil menunjuk ke arah Wang Lin, segera kabut hitam di kedua tangan itu mulai bergerak dengan keras, akhirnya berubah menjadi dua sosok hitam yang kemudian menyerang Wang Lin dengan tinju mereka, dimanapun tinju itu lewat, udara sekitarnya nampak membeku. Wang Lin mendengus dingin, saat ini dia telah bergabung dengan tubuh aslinya dan memiliki kekuatan dewa kuno, karena itu, tanpa ragu, dia dengan keras mengayunkan kedua tinjunya, dan menghantam kedua tinju sosok hitam itu, hingga menimbulkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Setelah dua kali saling menghantam, kedua sosok hitam itu mengeluarkan raungan menyedihkan saat kekuatan dahsyat meniup semua kabut hitam, memperlihatkan dua tangan yang terputus. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tangan yang putus itu dan cahaya spiritual dengan cepat melesat keluar dan mengelilingi kedua tangan yang putus itu. Energi spiritual dengan cepat berubah menjadi rantai dan mengunci kedua tangan putus itu. Saat kedua tangan itu mulai memberontak, Wang Lin dengan cepat mengendalikan bendera jiwa dan bendera pembatas di samping kedua tangan itu, menciptakan kabut hitam dan ungu yang menyelimuti kedua tangan. Di saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan dua lonceng dan lonceng itu dengan cepat membesar dan menelan kedua tangan. Semua ini terjadi dalam sekejap membuat wajah Yuan Feng nampak pucat, dan segera berbalik untuk melarikan diri, namun dengan kecepatan tubuh dewa kuno, Wang Lin sekejap muncul di depan Yuan Feng dan mengayunkan tinjunya, hingga Yuan Feng terhempas ke langit dan memuntahkan darah. Wang Lin melangkah maju dan muncul di atas Yuan Feng, dan kembali mengayunkan tinjunya ke tubuh Yuan Feng, hingga ia terhempas, dan menghantam tanah dengan keras, menyebabkan lubang besar di tanah. Yuan Feng kembali batuk seteguk darah, dan pandangannya menjadi kabur. Dengan susah payah dia bangkit berdiri lalu menatap Wang Lin dengan buas, "Cheng Niu, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu dalam kematian," teriak Yuan Feng dengan sinis. Segel di tangannya berubah, dan kekuatan penghancur yang kuat muncul dari tubuhnya dan menyapu sekitarnya. Wang Lin mencibir saat melihat itu. "Yuan Feng, mudah bagiku untuk ku pergi, tapi seluruh negeri Suyue akan mati bersamamu. Orang yang akan kau bawa ke liang kubur bersamamu bukan aku, tapi seluruh orang di negeri Suyue," kata Wang Lin dengan tenang. Tangan kanannya terulur dan retakan spasial segera muncul. Yuan Feng mulai berjuang dalam hatinya saat mendengar apa yang dikatakan Wang Lin. Meskipun dia yakin bisa melukai Cheng Niu, tapi seluruh negeri Suyue pasti akan hancur dan lenyap. Senyum pahit muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, matanya menjadi serius saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Aku mengaku kalah. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu inginkan terhadapku. Tapi lepaskan mereka." Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia menunjuk ke arah Li Yuan Feng. Saat mengaktifkan teknik ekstraksi jiwa dan cahaya spiritual memasuki dahi Yuan Feng tidak melawan dan memejamkan matanya. "Ekstraksi jiwa," kata Wang Lin membuka telapak tangannya, segera cahaya spiritual terpancar dari tubuh Yuan Feng, dan tubuh Yuan Feng tiba-tiba menyusut dengan cepat sebelum berubah menjadi kumpulan tulang tengkorak. Di saat yang sama bola ungu emas terbang keluar dari dahinya, dan mendarat di tangan Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi serius saat melihat bola cahaya ungu emas di tangannya. Itu adalah pecahan jiwa dari seorang transformasi jiwa. Semua kultivator formasi jiwa nampak begitu terkejut saat melihat Li Yuan Feng tewas begitu saja. Kemarahan muncul di hati mereka. Wang Lin melayang di langit, matanya menyapu sekitarnya saat suaranya yang dingin bergema, "Mulai hari ini, tidak diizinkan kultivator apapun berada di Suyue," kata Wang Lin melambaikan tangannya dan gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit.
Segera kabut hitam melesat keluar dan memasuki tubuh semua kultivator formasi jiwa di Suyue, akhirnya berubah menjadi segel yang muncul di dahi mereka dan menyegel kultivasi mereka menyebabkan kultivasi mereka turun secara drastis. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Lin menghilang ke kejauhan. Setelah pertempuran maut ini, berita tentang kemunculan kembali Cheng Niu dengan cepat menyebar, posisinya sebagai yang terkuat sebagai kultivator pembentukan jiwa, tak seorang pun yang meragukan kekuatannya, karena dia telah membantai Liu Anfeng, seorang kultivator transformasi jiwa, bahkan menyegel semua kultivator formasi jiwa di Suyue, membuat negeri itu turun 2 peringkat menjadi peringkat 3. Peristiwa ini menyebabkan semua orang begitu terkejut. Pada saat ini, di sebuah desa kecil, nampak Yun Keji sedang duduk, di depannya ada sebuah cermin kecil dengan beberapa koin perunggu berserakan di dalamnya, di sampingnya, ada seorang pria berdiri dengan hormat. Yun Keji tersenyum sambil mengusap janggutnya. Cheng Niu ini benar-benar kuat untuk membunuh seorang kultivator transformasi jiwa, penglihatanku tidak salah, kata Yun Keji lalu menatap pria di sampingnya. Cheng Niu membantumu mengubah Suyue menjadi negeri kultivasi peringkat 3, jadi kamu juga harus membantunya. Ambil topi jeramiku dan pergilah bertarung dengan Liu Mei, meskipun kamu bukan tandingannya, kamu masih bisa melarikan diri. Amati tahap apa yang telah dicapai domain 1000 emosi kejamnya, kata Yun Keji. Pria itu mengangguk, dia menatap Suyue dan memperlihatkan ekspresi penuh kenangan dan kesedihan lalu pergi. Yun Keji berdiri dan menyimpan koin perunggu, dan bergumam, masih ada 12 tahun lagi, Ju Keji, kita sepakat siapapun yang kalah akan menghukum diri mereka sendiri, selama 1000 tahun, dalam 12 tahun, hukumanku akan berakhir, gumam Yun Keji. Pandangannya kemudian tertuju ke satu tempat, dari keempat orang yang kupilih, Zixin ini yang paling merepotkan, kenapa dia harus berurusan dengan Cheng Niu dan dilempar ke ruang hampa? Kalau bukan karena dia akan menjadi celah di hati Dao Qianfeng, aku tidak akan membuang waktu menyelamatkannya. Qianfeng ini orang paling berbakat yang pernah kulihat, bahkan bakat kupu-kupu merah berada di bawahnya. Di gunung belakang Gunung Suzaku, nampak Qianfeng menghancurkan giok transmisi suara di tangannya. Cheng Niu membunuh Liu Anfeng, orang itu hanyalah sampah yang mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Jika kau dapat membunuh leluhur klan iblis raksasa, kau mungkin memenuhi syarat sebagai lawanku, gumam Qianfeng mencibir, lalu menoleh ke kupu-kupu merah yang berdiri diam di belakangnya. Tatapan kupu-kupu merah kosong tanpa hati. Apa kamu ingin melawan Cheng Niu lagi? Bukankah itu keinginan terbesar jiwamu sebelum menghilang? Setelah Wang Lin meninggalkan Suyue, dia segera menemukan tempat terpencil dan memasuki manik langit sambil membawa kedua tangan yang putus. Dia berdiri di hadapan jiwa raksasa Situnan, dan melepaskan segel di kedua tangan itu. Segera kedua lengan itu secara misterius melayang di sekitar jiwa Situnan. Wang Lin melihat apa yang terjadi dengan ekspresi serius, dia sudah menduga bahwa itu adalah lengan Situnan, dan sekarang dia semakin yakin. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, jiwa Situnan bergetar, saat cahaya terang muncul dan mengelilingi kedua lengan yang putus itu perlahan bergerak menuju jiwanya dan akhirnya menghilang ke dalamnya. Wang Lin melihat jiwa Situnan pulih dengan cepat, jiwa ilusinya perlahan menjadi padat. Tak lama kemudian, cahaya menghilang dan jiwa Situnan menjadi padat. Tapi, dia masih belum terbangun. Wang Lin merenung, Situnan mengatakan padaku, hanya setelah aku mencapai tahap transformasi jiwa, aku akan dapat membantunya bangkit kembali. Lengan yang terputus itu memang bagian dari tubuh Situnan, aku ingin tahu apakah masih ada bagian tubuhnya yang lain. Wang Lin melihat ke kejauhan, saat dia berjalan keluar dari manik, arah itu adalah tempat klan iblis raksasa. Aku harus mengambil kembali pedang surgawi, tapi Bayun itu sangat kuat, bahkan Suntai tersedot ke dalam celah spasial yang diciptakan Bayun. Meski Bayun menang dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya, tapi ia diburu oleh boneka mayat Suntai, apakah ia masih hidup? Bahkan jika dia tidak mati, dia perlu memiliki tubuh baru, dan butuh waktu untuk terbiasa dengan tubuh barunya. Aku ingin tahu apakah dia sudah sepenuhnya menguasai tubuh barunya. Pikir Wang Lin muncul di luar formasi teleportasi kuno. Bayun ini mencapai tahap transformasi jiwa dengan kultivasinya sendiri. Kekuatan garis keturunannya bahkan membuat Suntai segan. Selain itu, gaya bertarungnya mirip dengan dewa kuno. Mungkinkah leluhur klan raksasa memiliki hubungan dengan dewa kuno? Aku tidak percaya diri melawannya, bertarung atau tidak, pikir Wang Lin dengan ragu. Ini kesempatan, jika aku menunggu, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu sampai aku bisa membunuhnya. Pikir Wang Lin dengan kilatan dingin melintas di matanya, saat dia melangkah masuk ke formasi teleportasi dan menghilang. Sementara itu di negeri Pilu, satu sosok berjalan keluar dari teleportasi, dan bergegas menuju ke arah Sekte Pemurnian Jiwa. Di malam hari, Wang Lin muncul di luar Sekte Pemurnian Jiwa,
Dia melewati formasi pertahanan dan terbang menuju 9 cincin emas. Satu sosok pria paruh baya tiba-tiba muncul. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi yang rumit sebelum menangkupkan tangannya. Saya Ouyang Tian, memberi salam pada Master Sekte Junior. Master Sekte Junior? Wang Lin terkejut dalam hatinya. Dia tahu, pasti Du Tian yang telah memberitahu mereka, para kultivator formasi jiwa. Wang Lin menangkupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Ouyang, saya ingin menyapa leluhur Du Tian." Ouyang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Leluhur Du Tian sedang bertapa, namun, leluhur sudah menduga bahwa kamu akan datang, jadi dia menyiapkan sesuatu untuk kuberikan padamu," kata Ouyang melemparkan sebuah kantong ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap tas itu, lalu melihat isinya dengan ekspresi terkejut. Master Sekte Junior adalah penerus berikutnya, yang ditunjuk oleh leluhur Du Tian sendiri. Saya telah berada di Sekte Pemurnian Jiwa selama 700 tahun, dan belum pernah melihat leluhur memberikan harta itu pada siapapun, kata Ouyang Tian dengan getir. Wang Lin melihat sepotong batu giok dan bendera jiwa, dia mengeluarkan batu giok dan mengamatinya, sesaat kemudian dia menangkupkan tangannya ke arah cincin merah, setelah itu mengangguk ke Ouyang Tian dan menghilang ke kejauhan. Di atas gunung pemurnian jiwa, nampak Wang Lin duduk bersila dan menatap batu giok yang baru saja dia dapatkan dari Du Tian. Di dalam batu giok itu, Du Tian telah mencatat sangat rinci mengenai kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Kekuatan klan iblis raksasa sangat kuat, tapi leluhur itu baru saja mencapai tahap transformasi jiwa, jadi dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Dia hanya dapat menggunakannya untuk memindahkan seseorang ke dalam kehampaan keluar Suzaku. Wang Lin melambaikan tangannya dan cahaya ungu keemasan terbang keluar akhirnya berubah menjadi bendera jiwa raksasa. Bendera 1 miliar jiwa, gumam Wang Lin menatap bendera jiwa. Bendera jiwa ini, bukan bendera yang sebenarnya berada di samping Du Tian selama dia bertapa. Bendera di depannya adalah bendera jiwa yang dibuat dari bendera utama, dan hanya bisa digunakan 2 kali, setelah 2 kali digunakan, bendera itu akan hilang. Meski begitu, bendera ini juga memiliki kekuatan yang menggerikan. Saat Wang Lin menyentuhnya, jiwa asalnya langsung terguncang, dia seolah telah memasuki neraka. Dia melihat beribu-ribu jiwa yang tak ada habisnya menghantam ke arahnya dan menenggelamkannya. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia merasa seperti akan hancur di bawah tekanan kekuatan ini. Bahkan jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda retak. Segera tangannya membentuk segel teknik penyegelan jiwa yang diberikan Du Tian padanya. Saat teknik penyegelan jiwa diaktifkan, tubuh dan jiwa asalnya di dalam bendera jiwa tiba-tiba mulai bersinar, menyebabkan ribuan jiwa yang menyerbu ke arahnya mengeluarkan jeritan menyakitkan. Di antara ribuan jiwa itu, ada 12 jiwa ungu dan emas yang terbang keluar dan mengelilingi Wang Lin, memancarkan tekanan yang kuat. Mereka membungkuk hormat ke arah Wang Lin. Ke-12 jiwa itu adalah 12 leluhur transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa, yang dengan sukarela menyerahkan jiwa mereka untuk disegel dalam bendera jiwa. Dengan 12 jiwa transformasi jiwa di dalamnya, kekuatan bendera jiwa ini sudah cukup untuk mengguncang langit. Selain itu masih ada lebih dari 100 jiwa pembentukan jiwa dan ribuan Nesken Soul. Saat 12 transformasi jiwa membungkuk, semua pecahan jiwa lain di dalam bendera menjadi sunyi. Kekuatan jiwa keluar dari 12 jiwa dan semua jiwa lainnya berubah menjadi kabut hitam, sebelum akhirnya membentuk bendera jiwa raksasa di hadapan Wang Lin. Sesaat kemudian, jiwa Wang Lin kembali tubuhnya dan membuka matanya. "Bai Yun, aku akan lihat bagaimana kau bisa menghadapi bendera 1 miliar jiwa ini," gumam Wang Lin dengan dingin. Wilayah klan iblis raksasa sangat luas, mereka membuat perjanjian dengan Suzaku saat itu, dan diberi tanah luas, ada 12 istana besar. 2 tahun lalu, Bai Yun kehilangan tubuhnya, dan merasuki tubuh lain, keberadaannya tidak diketahui. Tubuh seseorang berada dalam kondisi terlemahnya saat dirasuki, itulah sebabnya Bai Yun mencari tempat aman untuk bertapa. Pada saat ini, nampak Cihu duduk di dalam istana ketiga, dengan sepotong batu giok di tangannya, wajahnya pucat dan penuh kebingungan. Cheng Niu membunuh Li Yuanfeng, kurasa orang berikutnya adalah leluhur klan raksasa. Jika dia datang, apa yang harus kulakukan? Meskipun leluhur Bai Yun salah, tapi dia adalah harapan klan iblis raksasa. Semua yang leluhur lakukan adalah untuk masa depan klan iblis raksasa, tapi Cheng Niu adalah teman sejati, aku harus bagaimana? Gumam Cihu dengan getir, wajahnya benar-benar dipenuhi kebingungan. Wang Lin muncul di tepi klan iblis raksasa, dia tidak terburu-buru memasuki wilayah klan raksasa, dan membuat sebuah gua di perbatasan dan mulai menggunakan berbagai harta untuk membangun formasi sinyal guna berjaga-jaga. Jika dia tersedot ke ruang angkasa oleh Bai Yun, dia akan dapat menggunakan formasi sinyal ini sebagai suar untuk kembali dan tidak tersesat di luar angkasa. Itu adalah formasi dari batu giok yang diberikan Du Tian untuknya. Wang Lin mempelajarinya dan menambahkan beberapa perubahan, membuatnya semakin rumit.
Dia menghabiskan waktu 3 bulan untuk menyiapkan formasi suar ini, lalu memasang banyak batasan di sekitarnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Lin dengan dingin melihat ke arah klan iblis raksasa dan menghilang. Saat muncul kembali, dia sudah berada di atas klan iblis raksasa. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.